berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh berjumpa dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan yang luar biasa ini. Kita datang kepadanya dengan iman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kami dan menginginkan kami boleh menikmati kelegaan di dalam Engkau. Saat ini kami datang kepadamu membawa semua pergumulan yang menindih beban hidup kami. Bapa, kami sangat percaya kelegaan darimu akan kami alami. Ada jalan keluar yang terbaik, ada pertolongan yang Tuhan akan berikan. Bapa, kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami diperbaharui dan diarahkan pada jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu saja tidak ada. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat salah. Tetapi apakah ada orang yang mau memberikan kesempatan kedua bagi orang yang telah berbuat salah untuk mau memperbaiki kesalahannya? Tentu saja tidak semua orang mau melakukannya. Ada orang-orang yang kalau sudah begitu kecewa, apalagi marah dan sakit hati, dia tidak mau memberi kesempatan kedua bagi orang yang berbuat salah untuk memperbaiki kesalahannya. Saudara-saudara, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang mau memberi kesempatan kedua bagi orang yang berbuat salah. Menjadi orang yang bisa memberi kasih karunia kepada orang-orang yang sudah berbuat salah, termasuk berbuat salah kepada kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Di situ dijelaskan, dikisahkan bagaimana Barnabas itu menjadi orang yang patut dipuji karena menjadi orang yang mau memberi kesempatan kedua bagi orang yang dianggap salah untuk memperbaiki kesalahannya. Barnabas menjadi orang yang mau berseberangan, beda pendapat dengan Paulus terkait dengan Markus. Karena Markus ini murid dia, anggota tim pelayanan Paulus dan Barnabas melakukan kesalahan yang fatal. Karena Markus ini meninggalkan pelayanan saat mereka begitu gencar memberitakan kabar baik, Markus ini meninggalkan mereka, meninggalkan teman-teman pelayanannya. Tetapi Barnabas ternyata tetap memberi kesempatan untuk Markus bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara melibatkan Markus dalam perjalanan pekabaran Injil yang dia lakukan kemudian. Walaupun keputusan itu tadi seperti saya jelaskan itu berbeda dengan Paulus, tetapi Barnabas tetap meyakini bahwa ini yang baik. Akhirnya pelayanan Barnabas dan Paulus itu terpisah karena beda pandangan terkait dengan kehadiran Markus dalam pelayanan ini. Dari Barnabas kita bisa belajar tentang orang yang punya kasih karunia, orang yang rela untuk
memaafkan dan memberi kesempatan bagi orang-orang yang pernah berbuat salah sehingga hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melihat orang yang bersalah itu dalam sudut pandang kasih karunia seperti ini dan ada kerelaan dari hatinya untuk memberi kesempatan kedua bagi orang yang bersalah ini supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Yang pertama, memiliki sikap yang mau berkorban. Sikap Barnabas untuk menerima kembali Markus itu harus dibayar dengan perpisahannya dia dengan Paulus. Coba kita perhatikan ayat di Kisah Para Rasul pasal 15 tadi ya. Kita baca saja mulai ayat yang ke-37. Ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara-saudara, bukan berarti Barnabas itu mengabaikan kesalahan Markus, enggak. Dia sadar betul ketika dia akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan kedua bagi Markus, maka itu berbeda pandangan dengan Paulus, karena Paulus itu orangnya yang sangat tegas. Kalau orang-orang tidak komitmen pelayanan, sudah tinggalkan saja. Itu pendekatan Paulus. Sementara Barnabas punya pendekatan yang berbeda, lebih personal, dan dia rindu bahwa Markus ini akhirnya kembali pulih semangatnya di dalam melayani dan lebih fokus untuk melaksanakan panggilan Tuhan lebih dari perasaan-perasaannya, lebih dari kepentingan dan harapan pribadi. Tetap maju dalam Tuhan walaupun itu berat. Pengorbanan Barnabas inilah yang akhirnya membuat Markus tidak terhilang dari pelayanan, tidak meninggalkan pelayanan selama-lamanya. Semangat rela berkorban bagi orang-orang yang pernah berbuat salah akan menolong banyak orang kembali di jalan Tuhan. Adakah kita melihat bahwa pemulihan orang lain lebih penting daripada persahabatan? Ada kalanya ada sebagian orang Kristen menjaga hubungannya dengan teman, dengan saudara, tetapi mengorbankan orang untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Mengabaikan orang-orang yang membutuhkan pelayanan dan bimbingan untuk kembali kepada Tuhan. Hubungan kita dengan orang lain itu sangat penting, tetapi lebih penting kalau kita memberi diri dipakai Tuhan, bisa menolong banyak orang mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Ini bukan berarti bahwa persahabatan itu harus dengan mudah dihancurkan gara-gara demi kita melayani seseorang. Tidak. Ini hanya menunjukkan bahwa kalau kita ingin dipakai Tuhan untuk melayani orang lain, untuk menolong orang lain kembali di jalan Tuhan, ada kalanya kita harus rela ditinggalkan sahabat kita. Ada kalanya kita kurang waktu untuk kembali ngumpul-ngumpul dengan teman sehobi kita. Ada kalanya orang menghina kita, mentertawakan kita. Tetapi percayalah, hati yang penuh kasih karunia, hati yang penuh dengan belas kasihan, yang rela berkorban demi untuk pemulihan seseorang, itu hati yang mendapatkan perhatian istimewa dari Tuhan. Tuhan akan jadikan saudara berkat bagi
orang-orang yang memang membutuhkan. Tuhan akan pakai hidupmu untuk menjamah kehidupan banyak orang. Rela berkorban itu adalah ciri orang yang mau memberi kesempatan kedua untuk orang bisa berubah dan dipulihkan Tuhan. Yang kedua, memiliki sikap yang percaya terhadap orang lain. Paulus dalam ketegasannya, dia tegas sekali. Aku nggak percaya lagi ini dengan Markus. Dikasih kesempatan melayani, tinggalkan pelayanan begitu saja. Kan kasihan jemaat. Sebenarnya sikap Paulus juga tidak salah. Pendekatannya saja yang berbeda dengan Barnabas. Paulus sama sekali udah nggak mau lagi. Tetapi bukan karena dia benci kepada Markus, tidak. Tetapi bagi Paulus ini prinsip yang sangat penting sekali. Kalau orang melayani dan dia sudah menyanggupi bahwa dia pegang pelayanan itu, jangan main-main. Apalagi ditinggalkan begitu saja untuk alasan-alasan yang begitu remeh. Paulus begitu tegas soal ini, tetapi tidak membenci Markus. Sebab kalau kita lihat catatan Alkitab selanjutnya, kita akan tahu bahwa Paulus dan Markus itu kemudian pelayanan bersama-sama lagi juga gitu ya. Pendekatannya saja yang berbeda dengan Barnabas. Bagi Barnabas, setiap orang perlu diberi kesempatan kedua, ketiga, diberi kesempatan untuk keluar dari kesalahannya, untuk keluar dari kegagalannya, dari keterpurukannya, supaya mereka akhirnya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu menjadi orang yang lebih bijaksana. Mungkin saja Barnabas ini berisiko keputusannya ini bisa dikecewakan Markus, seperti Paulus kecewa dengan Markus. Tetapi tipe orang Barnabas ini memang orang yang tadi rela berkorban dan dia siap kalau ternyata yang saya pikirkan tentang Markus ini tidak seperti yang saya pikirkan ini. Ternyata dia tetap nggak memanfaatkan, dia siap untuk kecewa. Tetapi puji Tuhan, karena Markus kemudian memang kembali bersemangat melayani, komitmennya kembali tumbuh. Itulah sebabnya Barnabas tidak segan-segan, dia beda pendapat dengan Paulus dan mengajak dia melakukan perjalanan pelayanan dengan dia. Hal itulah yang menyebabkan Markus kemudian berubah dalam proses itu. Dan di kemudian hari Tuhan pakai luar biasa. Tidak hanya ketika pelayanan bersama dengan Barnabas, tetapi juga ketika pelayanan kembali bersama Paulus atau pelayanan pribadinya. Tuhan pakai luar biasa. Pemulihan hanya akan terjadi kalau kita percaya bahwa orang bisa berubah dan bisa dipulihkan Tuhan. Ada banyak orang hidupnya berantakan, kacau balau dan tidak mengalami pemulihan karena apa? Ada orang-orang yang sebenarnya mau dipakai Tuhan untuk melayani mereka, tetapi orang-orang ini menutup hatinya untuk mempercayai orang itu bisa berubah. Sudah menutup pikirannya bahwa tidak mungkin dia bisa berubah. Kehadiran orang-orang yang punya pikiran Kristus, yang selalu percaya orang itu bisa berubah dalam Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang akan dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan. Jadi saudara-saudara jangan pernah memvonis seseorang tidak mungkin bisa berubah. Berilah kesempatan, berilah dukungan, berikan semangat, belajar mempercayai bahwa saudara kita, sahabat kita, serusak apapun hidupnya, masih bisa berubah kalau dijamah oleh Roh Kudus dan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Seseorang membutuhkan orang lain yang mempercayai dirinya bahwa dia bisa berubah. Kecurigaan bukanlah cara yang tepat dalam proses untuk memulihkan kehidupan orang. Tetapi memberikan kesempatan kedua adalah jalan yang terbaik untuk melihat orang lain itu tetap berharga, bernilai, dikasih Tuhan, dan itu menumbuhkan pengharapan, menumbuhkan iman kepada yang bersangkutan untuk percaya hidupnya bisa berubah dan dipulihkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada saudara, sahabat, atau bahkan pasangan kita
hidupnya berantakan dan kita sangat kecewa sekali. Dan kita kehilangan keyakinan, bisa berubah enggak dia. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita kembali. Mereka bisa berubah ketika mereka dijamah oleh Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan masih bisa pulihkan. Oleh sebab itu, jangan menyerah dengan orang-orang yang mengecewakan hidupmu. Biarlah melalui hidupmu Tuhan bisa pakai membuat mereka semua bisa berubah. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa sebenarnya semua orang serusak apapun, seburuk apapun hidupnya, masih bisa berubah di dalam Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini sudah memvonis bahwa seseorang tidak mungkin bisa berubah, karena kami begitu kecewa dengan perilakunya, dengan kebiasaan-kebiasaannya, karena kami begitu terluka dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi belajar dari Barnabas, biarlah kami semua mulai belajar membuka hati kami dan memberi kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk memperbaiki hidupnya. Bagian kami adalah memberi kesempatan dan mendukung mereka untuk berubah, melayani mereka supaya dijamah Tuhan. Dan bagian Tuhan jelas akan memulihkan kehidupan seseorang. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang-orang tertentu, saudara-saudara kami yang merasa terhakimi, diberi label sebagai orang yang kacau balau, tidak mungkin bisa berubah. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini biarlah mereka kembali melihat anugerah Tuhan tersedia bagi mereka. Serusak apapun hidupnya, sehancur apapun hidupnya, segelap apapun perjalanan hidup mereka, mereka masih bisa berubah ketika mereka datang ke tahta kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerja lebih lanjut sesuai dengan cara-Mu yang tidak terbatas, menjamah setiap orang dengan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara sungguh-sungguh mengalami Rise and Guide setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hatiku siap.